Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan dan mengundang orang yang istimewa. Ya, beliau sudah 2 kali menjadi narasumber di podcast YouTube Fernando De Caprio. Hari ini saya mengundang beliau dan beliau berkenan untuk hadir di channel YouTube saya kembali. Beliau kemarin dihadirkan sebagai ahli dalam kasus obstruction of justice untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan, dan teman-temannya. Ya, dalam keterangan beliau, saya melihat luar biasa ketika beliau memberikan kesaksian sebagai ahli, tidak dalam suasana tegang, tetapi beliau memberikan keterangan kepada pengacara dan juga hakim, juga kepada jaksa dengan tenang, diselingi dengan canda tawa. Saya terkesan dengan beliau, ya memang seperti kata pepatah, jangan diajarin ikan berenang. Beliau begitulah, ya, luar biasa. Jadi saya tidak berlama-lama lagi, inilah dia narasumber saya yang tidak asing lagi di channel YouTube Fernando De Caprio. Abang saya, Dr. Robintan Sulaiman, SHMH, MA Cela. MM. Cela. Luar biasa. Ini abang saya ini banyak sekali gelarnya, belajar terus dan belajar terus. Ini yang saya mau ngikutin jejak beliau supaya saya suatu saat bisa juga seperti beliau. Ya bang, terima kasih sudah hadir di channel YouTube Fernando De Caprio kembali bang. Saya terkesan ketika abang memberikan kesaksian keterangan sebagai ahli, ya, di persidangan dengan terdakwa Brigjen Pol Hendra Kurniawan CS, ya, dalam kasus obstruction of justice. Ya, bang, saya mau nanya ini terkait dengan ini ya, kasus yang sudah berjalan sekarang nih. Ini kan sangat menarik karena luar biasa ya. Kasus ini menarik perhatian publik, ya, bukan hanya di dalam negeri, bahkan saya pernah baca artikel di luar negeri pun. Karena bayangkan seorang jenderal menembak mati bawahannya. Kan begitu. Yang mau saya tanyakan adalah menurut abang bagaimana masyarakat awam khususnya penegak hukum kurang memahami ahli pidana forensik, ya, karena saya pun melihat kemarin itu ada sedikit pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada abang, ya. Pertanyaan saya ulangi lagi, bagaimana menurut abang, ya, masyarakat ini banyak nggak tahu nih, khususnya penegak hukum, yang dimaksud dengan ahli pidana forensik itu seperti apa bang? Ya, terima kasih adindaku Fernando. Oh, luar biasa. Fernando Silalahi. Begini, waktu dalam persidangan itu, abang ditanya nih, ya, soal apa itu pidana forensik. Yes. Ya, abang menyadari betul bahwa di ruangan itu, bahkan di seluruh penegak hukum ya, baik itu kepolisian, jaksa maupun hakim, ya bukan kurang tapi tidak memahami. Kalau kurang itu kan memahami. Yeah. Ini kan kalau tidak ya tidak, nggak ngerti. Yeah. Yang ada hal yang baru kan seperti itu. Padahal kan kita tahu di psikologi ada psikologi forensik, ya kan? Di digital ada digital forensik.
Di kehakiman ada kehakiman forensik, ya kan? Di jasad manusia meninggal dunia ada forensiknya, ya kan? Segala macam sebenarnya ada forensik kita ini, semua bisa diforensik, ya. Ya, berangkat dari situ kan, kebetulan abangmu ini menggali betul ya. Jadi sebelum abang ngomong soal pidana forensik ini, sebenarnya gini, abang mau cerita nih, kenapa kok abang tekuni di dunia bidang pidana forensik ini. Awalnya abang itu diajari oleh namanya almarhum Profesor Mr. Inderrechten, Ruslan Saleh. Beliau itu adalah guru besar, ya, yang mengajarin abang dasar-dasar dari hukum forensik. Beliau tidak ngomong pidana, tapi dia ngomong hukum forensik. Nah, abang belajar dengan beliau. Abang beruntung karena abang yang diajarin khusus sama beliau itu. Nah, abang kembangkan sendiri, ya, dalam bentuk kajian. Terus abang uji cobakan di kepolisian, ya. Waktu itu memang betul-betul banyak sekali resistensi karena tidak memahami kan apa ini barang ini kan begitu. Nah, awalnya abang berkenalan dengan seorang petinggi polisi waktu itu, almarhum Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ismeda Lebang. Beliaulah satu-satunya yang menyambut abang ini gitu. Beliau yang nyambut. Beliau itu menurut abang sangat cerdas ya, sangat cerdas. Dia bilang ini penting ini diketahui oleh kepolisian ini katanya. Kenapa? Karena inilah yang akan membuat perkara itu jadi terang gitu. Nah, sekarang kita nanya lagi, apa sih bedanya antara tadi kan yang Adinda Fernando nanya sama abang ya, apa bedanya pidana biasa dengan pidana forensik kan begitu? Kalau pidana biasa, ahli pidana itu ya, itu mengurai elemen-elemen yang ada pada satu peristiwa pidana dengan unsur-unsur khusus di pidana saja. Nah, tapi kalau di forensik itu beda. Forensik itu selain itu tadi, dia masuk ke beberapa disiplin ilmu hukum. Bisa di administrasi, bisa di perdata, bisa di pidana, bisa hukum kekhususan, misalnya ITE, ya kan? Bisa juga hukum-hukum tertentu. Jadi luas sekali itu ya. Nah, forensic legal audit itu membangun sesuatu berdasarkan pada kriteria di mana kita mencari gitu loh. Mencari apa yang menjadi poin dari permasalahan itu. Nah, kalau Adinda Fernando pernah ke laboratorium darah, periksa darah kan, ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Secara analoginya seperti itu. Jadi kasihkan darah ke abang, nanti abang periksa ini. Apakah kolesterolmu tinggi? Apakah triglyceridmu tinggi? Apakah glukose kadar gulamu tinggi? Mungkin ada virus yang membuat Fernando itu kena sakit, misalnya namanya? Sakit lupa. Bukan lupa. Kalau darah kan membuat sakitnya mungkin alergi dan lain sebagainya ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi forensik seperti itu. Nah, sebelum abang lanjutkan, Bang. Masyarakat awam tuh taunya kalau forensik itu terkait bedah mayat, Bang. Ya, coba gimana, Bang? Nah, itu tadi kan, jadi luas sekali. Itu salah satu disiplin ilmunya ya tadi mencari tahu sebab orang meninggal. Itu forensik tahu loh, meninggalnya kira-kira jam berapa, disebabkan oleh apa, apakah benda tumpul, benda tajam, cekek, atau kekurangan nafas. Tahu itu di forensik itu. Nah, forensik itu luas itu, Fer. Ya. Jadi dia tidak hanya di dunia itu aja, di dunia hukum juga ada nih, seperti yang abang tekunin ini. Nah, kalau misalnya itu dipahami oleh penegak hukum ya secara benar, maka hampir pasti akan berkurang itu penzoliman itu. Karena itu sudah terang benderang betul sudah seperti barang misalnya ada barang di tengah lapangan disoroti oleh sinar matahari. Terang benderang, jadi nggak ada lagi yang ditutupin. Itulah forensic legal audit. Nah, waktu pengalaman abang di beberapa pengadilan ya, abang jelaskan itu. Ya kalau untuk kepolisian mungkin segelintir yang tahu ya. Segelintir loh ya. Dari ratusan ribu tuh segelintir. Segelintir tuh cuma nggak lebih dari ini. Nggak lebih. 4 atau 3. Ini sendiri. Ya, yang lain nggak ngerti. Yang kejaksaan cuma 1 orang. Yang lain nggak ngerti. Kehakiman atau hakim, 0, nggak ada.
Nggak ada sama sekali, nggak ngerti sama sekali apa itu pidana forensik. Nah, ketika abang memberikan penjelasan, memberikan keterangan ahli, karena saksi ahli itu tidak ada, yang ada ahli kan, ahli kan memberikan keterangan ahli kan, abang menemukan bahwa betul-betul ini dibutuhkan. Kenapa? Ketika kasus itu mencuat, ada sisi-sisi yang tidak dibahas. Contoh kasus obstruction of justice tadi, Fernando kan ada singgung soal apa tuh bang, kasus obstruction of justice ya kan? Tidak ada satupun yang menyinggung soal bahwa di situ sebenarnya ada hukum administrasi, tapi tidak pernah dibahas gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Ya sehingga apa? Kita berkutat kepada hal-hal yang bersifat unsur pidananya saja gitu. Padahal ada kausa proxima di belakang itu kan. Ada di belakang itu tentang administrasinya. Itu nggak pernah dibahas. Nah, kebetulan waktu abang datang, abang jelaskan hukum administrasinya itu bagaimana. Karena hukum administrasi itu dalam struktur jabatan itu dalam dalam jabatannya, amta delicten itu, dia itu dalam struktur itu diketahui dan juga dipahami betul bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bekom dan befuk, orang-orang yang memiliki kewenangan, orang-orang yang cakap melakukan sesuatu karena undang-undang, karena dia mendapat keputusan, surat keputusan untuk diangkat. Contoh misalnya, kalau misalnya Fernando diangkat jadi Kapolri, itu melekat secara ordonantur, kewenangannya. Secara pribadi melekat pula, namanya atributif. Hak dan kewajibannya apa dan sebagainya. Nah, ini kan orang bekom dan befuk ketika memberikan petunjuk atau perintah kepada bawahan, ini yang mesti diuji kan. Nah, karena kita tidak masuk dalam hukum administrasi, kita bingung. Obstruction of justice itu ya tidak dikenal dalam obsdah. Obstruction of justice itu tidak dikenal dalam perintah gitu loh. Kalau perintah itu beda. Perintah itu orang bekom dan befuk dan perintah yang sah, dan harus diketahui pula bahwa orang yang diperintah tidak bisa mengelak perintah karena itu perintah dalam jabatan. Namanya amtebevel. Amtebevel itu beda dengan melaksanakan perintah putusan. Ini menarik nih bang. Ini menarik bang. Nah, ini abang baru nyinggung melaksanakan perintah karena jabatan dengan melaksanakan perintah dalam keputusan. Nah, ini. Jadi itu kan pasal 51 bang ya? Ya, untuk jabatan. Jabatan ya? Nah, artinya gini bang. Ini saya mengundang Bang Robintan ini karena pemikirannya cukup brilian. Saya juga harus banyak belajar dari beliau nih, ya. Beliau luar biasa nih. Kemarin Jaksa Muda Tindak Pidana Umum menyatakan ini kan karena di luar ini ribut sekarang nih bang. Ribut terkait dengan tuntutan kepada Richard Eliezer Budiang Lumiu, ya, 12 tahun. Ini abang tadi singgung, jadi ada pertanyaan ke sana. Saya pun sependapat sama beliau nih. Ini kalau kita beda pendapat gak apa-apa bang ya? Bagus. Jadi kalau di pasal 51 tuh, menurut beliau, dan saya pun sependapat, itu ada tugas atau perintah undang-undang. Ada perintah undang-undang yang harus dilaksanakan. Contohnya, ya kan? Perintah melaksanakan eksekusi mati atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dia memerintahkan kepada penembak untuk melaksanakan eksekusi mati. Begitu juga penembak suruh tembak itu, dia nggak bisa dituntut oleh undang-undang. Kan begitu. Itu pasal 51 bang. Menurut saya pun setuju. Yang kata Jampidum itu saya setuju. Jadi bagaimana atau beda dari perintah undang-undang dalam dan menjalankan perintah dalam jabatan. Gimana bang? Ya, nah itu. Abang terusin ya. Ini kayaknya terfokus sudah kita ngomong ini ya. Jadi gini, yang namanya perintah melaksanakan undang-undang putusan pengadilan yang inkrafat wisdom,
memiliki kekuatan hukum tetap tadi, itu tidak bisa diuji. Tidak bisa diuji dalam kode etik. Tapi kalau amte bevel, itu bisa diuji. Jadi kalau contoh nih, ya kan, perintah seorang pejabat. Pejabat itu punya atributif. Dia punya mandat. Dia perintah, itu undang-undang. Karena dia punya wewenang itu dari undang-undang. Tapi perintah itu dalam level namanya amte bevel. Jadi dia kedudukannya sebagai manus domina. Yang diperintah namanya manus ministra. Antara manus domina dengan manus ministra itu adalah hubungan subordinasi. Anak buah. Ketika dia memerintah, itu 100% itu diabsorb, kalau istilah abang tuh. Diserap. Diambil menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi yang memerintah itu punya tanggung jawab loh. Nah yang diperintah, itu pasal 51. Tapi, bisa diuji di kode etik. Ya, kita nggak boleh nguji kode etik karena kode itu beda lagi kan, bukan hukum itu, etik ya. Di semua profesi pasti ada etik, di hakim ada, di polisian ada, di jaksa ada, di dokter ada kode etik semua itu. Jadi kita tidak bisa nguji itu. Nah, bedanya apa? Ketika amte bevel ini keluar dan dia melaksanakan, ada yang salah misalnya. Si yang menerima perintah itu tidak bisa dipidana. Tapi diuji dulu di etik. Kalau etik itu melihat ada elemen pidana, dia teruskan ke reskrim. Oke? Kalau yang Fernando bilang eksekusi mati itu, maksud eksekusi mati itu tidak bisa. Karena itu sudah tidak ada etiknya itu. Etiknya diuji lagi. Tidak ada. Jadi dia ada namanya dalam reverting teori pembenaran itu menghilangkan perbuatan wederrechtelijknya, sifat melawan hukumnya dihilangkan itu. Walaupun ada melawan hukum, tapi dia hilang itu. Itu untuk yang ini, untuk yang jabatan ini, dia hilang, tapi bisa diuji di etik. Nah, maka dari itu di dalam pelaksanaannya itu, biasanya itu etiklah yang menentukan, persis seperti wartawan. Wartawan itu, Fer, kalau dia memberitakan sesuatu tuh tidak bisa dipidana loh. Jadi yang diberitakan merasa dirugikan itu, dia bisa namanya hak jawab dalam undang-undang pers. Dan kalau kita tidak puas misalnya dengan kelakuannya si wartawan, ini wartawan yang resmi ya, yang resmi ya, itu Dewan Pers punya kewenangan. Kita lapor, Dewan Pers nanti manggil, nyidangin dia nih. Wah, kamu ini ternyata melakukan tindak pidana. Serahkan kepada kepolisian. Tidak bisa langsung gitu loh. Persis kayak gitu. Jadi ada kode etik. Nah, kode etik ini di kepolisian itu ada. Nah, kalau Fernando tanya sama abang, pasal 51 tuh, iya betul, pasal 51 itu dalam doktrinnya nyebut loh, ini bukan bersifat umum, tapi ini bersifat spesialis. Itu dalam hukum, ini dalam bukunya si Jan Remelik tuh, 253 halamannya. 521 itu suatu perbuatan perintah yang dilaksanakan oleh si yang diperintah itu, yang sekaligus juga ada perbuatan melawan hukum, itu dia tidak bisa dipidana. Jelas itu dalam doktrinnya itu. Namun, karena dia itu levelnya itu amte bevel, perintah jabatan yang seperti yang Fernando ngomong itu dia diuji di kode etik. Kalau dia itu yang disebut dengan amte bevel itu dilaksanakan, lantas terjadi tindak pidana, nah ini baru bisa disidangkan. Ya kan? Tapi kalau tidak. Nah, tadi nyinggung nih soal OOJ nih. OOJ itu tidak dikenal dalam OSDA. Kalau orang dalam OSDA nggak bisa dikatakan OOJ. Kenapa? OOJ itu hanya terjadi setelah peristiwa. Contoh, di ruangan ini ya, terjadi tindak pidana nih. Tindak pidana, ya kita bertiga, berempat, berlima di sini, kita melakukan tindak pidana. Peran-peran masing-masing kan, bla 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 bla. Terus abang misalnya pelaku utama, Fernando yang membantu abang lah, 5-5-nya ya penyertaannya. Terus teman-teman kita si A, si B, si C itu pokoknya sibuk menghilangkan ada yang bukti. Ya, tapi karena perintah abang misalnya. Karena abang ini kan punya kewenangan, perintah ini ya, barang bukti apapun namanya. Itu bukan OOJ namanya, itu peristiwa.
Nah, yang OOJ itu adalah peristiwa sudah terjadi dalam penyidikan. Masuk sidik nih. Diperiksa nih Fernando. Ternyata Fernando ngilangkan barang buktinya, mempersulit lah apa segala. Itu OOJ. Jadi kalau mereka ini bukan OOJ sebenarnya. Peristiwa itu. Dalam perintah. Lah, mereka itu hadir. Atas perintah. Lah kan begitu. Iya. Nah, dia apa berpendapat nih? Sebelum jawab ini sebelum lanjut nih Bang, ini supaya didengar juga sama, karena yang penonton channel YouTube Fernando ini nggak banyak tapi kaum intelektual Bang. Ya, kita nggak perlu rame-rame nonton sampai jutaan tapi nggak ada bermutu. Kita intelektual. Ini juga mungkin jadi masukan ini. Yang selama ini Bang, yang selama ini obstruction of justice itu, ini saya sedikit kita minggir dari kasusnya pembunuhan Brigadir J. Di KPK orang yang dalam peristiwa tersebut bisa dikatakan OOJ. Ya sering di KPK. Nah, itu kan dokternya kan udah begitu ngomongnya kan, kalau itu kan bukan OOJ namanya. Nah, itu seperti tadi kata Abang, ternyata nggak semua orang tahu pidana forensik itu. Iya. Ya itu. Nggak semua tahu. Jadi pidana forensik seperti apa, nggak semua tahu. Bisa meratakan. Ya, sehingga OOJ tadi, kata Abang, OOJ itu kan kalau peristiwa itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Benar ya? Sudah terjadi. Sidik. Baru di mereka mengini kan? Sidik. Nah, sidik baru. Ketika disidik, dihalang-halangi. Itu OOJ. Itu OOJ kan? Iya. Nah, yang terjadi selama ini itu enggak. Nah, justru perlu dikoreksi. Nah, jadi kasusnya Hendra Kurniawan ini bukan OOJ. Jadi apa dong itu kalau gitu? Kita nggak bisa menentukan ini OOJ bukan, itu kewenangan hakim ya. Oke, nggak menurut Abang lah. Begini, kita berdasarkan lanjutkan tadi Bang. Kita berdasarkan pada referensi, ya kan? Persoalannya itu nanti si terdakwa ini, HK ini dan kawan-kawannya tadi dan kawannya tadi itu kan diuji di etik. Etik yang menentukan. Tapi kan sudah diuji, Bang. Iya, tapi kan ada nggak referensi menemukan ada tindak pidana dia? Apakah dia di prank? Nah, prank. Ya kan, waktu kan dia bersaksi kan waktu itu. Saya nggak tahu, Pak. Awalnya nggak tahu katanya, begitu ceritanya kok A, atau B, saya nggak tahu katanya gitu loh. Nah, kalau menurut Abang, kalau orang-orang yang kena prank, istilah zaman sekarang ini prank kan? Ya, di prank itu. Nggak perlu sampai ke pidana itu. Cukup di kode etik. Ya kan, kode etik tuh sadis juga, fair. Hukumannya itu demosi, turun pangkat tuh, mutasi, sampai PDTH. PDT pemberhentian dengan tidak hormat. PDTH. PDTH ya. Dengan tidak hormat ya. Itu luar biasa hukumannya itu. Jadi cukup itu, asal dia prank ya. Tapi kan ini kan perlu penyidikan. Ya. Yang menilai apakah ini OOJ apa enggak, ya yang mulia lah silakan. Karena beliau itu kan harus refinting, menemukan hukum, right to passing, menerapkan hukum, dan tidak boleh ada revakum, kekosongan hukum. Itu tugasnya yang mulia kan. Nah, hanya saja begini, persoalannya itu apa? Persoalannya itu orang-orang tidak memahami pidana forensik ini. Ini jadi masalah sebenarnya. Ketika Abang jelaskan di situ, terkejut loh. Oh, ternyata ada ilmu ini gitu loh. Nah, ini saya apalagi nih, terusikan ini Bang. Ini beda kita ya Bang ya? Boleh beda ya Bang ya? Oh ya. Nah, bagus, beda itu kan kekayaan. Nah, itu Bang. Nah, menurut saya HK itu OOJ ketika dia mengirimkan mayat dari Brigadir J ke rumah keluarga. Karena pada saat itu ya, keluarga menanyakan kenapa meninggal ya ini. Oleh HK dia katakan nggak perlu dilihat. Kan begitu. Cukup dia apa? Mungkin disitulah yang dikatakan OOJ itu Bang. Gimana menurut Abang? Iya, kalau itu dalam penyidikan ya OOJ. Kalau dalam rangkaian peristiwa bukan OOJ. Itu peristiwa. Bukan tidak ada peristiwa itu. Tapi Abang nggak mau komentari A, B, C, D kan Abang nggak ikut nyidik. Kita nggak tahu kan. Bisa saja dia ngomong begini, ngomong begitu kan kadang-kadang ya kita mesti fair juga lah ya.
kadang-kadang netizen ini kan, terlalu begini-gini. Tapi sebenarnya ya sudahlah. Yang penting penyidikan, ya kan? Netizen kita hormati semua lah. Tapi kalau abang mengikuti peristiwanya itu, kan ada juga kan HK juga membantah, saya nggak begitu kok, saya begini. Kita kan nggak tahu, Fer. Iya. Jadi kita nggak boleh komentari karena kita tidak tahu ya. Iya, betul. Yang tidak tahu nggak boleh komentari lah gitu ya. Iya. Tapi peristiwa seperti ini, yang disebut dengan OOJ itu ada peristiwanya, disidik. Waktu disidik ditanyain dihalang-halangi dah. Itu namanya OOJ. Siap. Seperti itu. Inilah luar biasanya ini ya, Abang Robintan ini sebagai ahli. Ahli kebanyakan itu pesanan. Ya, pesanan siapa yang bawa, kan begitu. Ini nggak bisa nggak bisa kita tutupin. Abang nggak tahu lah ya. Saya juga pernah bawa ahli sesuai dengan pesanan saya. Nanti pertanyaan begini arahnya ke sini kan gitu. Tapi ternyata Bang Robintan dia ketika saya katakan bagaimana OOJ oleh HK pada saat itu, ya lalu dia jelaskan, ya dia tidak tahu juga peristiwa itu seperti apa. Kita nggak boleh menghakimi dan nggak perlu membela. Dia menjelaskan OOJ itu seperti apa. Ini luar biasa ya, beda. Karena saya udah lihat beberapa ahli-ahli itu, dia berdasarkan pesanan saja, bukan melihat peristiwa sebenarnya. Makanya saya bilang tadi itu, pasal 51 itu, menurut saya juga, ya kalau misalnya diperintah oleh atasan itu bertentangan dengan hukum, Bang. Ya. Menurut saya nggak masuk itu, Bang. Ketika Abang, ini saya suruh nih, saya deder nih, Bang. Saya perintah sama Bang, tembak nih saya bilang. Ya kan? Abang kan punya pemikiran. Ya, apa masa ditembak teman? Ini bukan dalam peristiwa peperangan. Enggak overmah. Ya kan itu? Buktinya Ricky Rijal bisa menolak. Ya, ini sorry nih kepada netizen, kalau ada yang tidak suka, apa boleh buat saya harus menjelaskan. Karena ketika Eliezer dituntut 12 tahun, banyak yang marah. Terus dibilang nggak terima. Nah, ini saya menjelaskan dari keilmuan saya. Ya, jadi harusnya Eliezer ketika diperintahkan, ya dia punya pemikiran juga, bisa saja menyatakan saya nggak sanggup untuk membunuh. Ya, makanya kata Jampidum, orang yang berani membunuh dan bukan dalam keadaan terdesak itu luar biasa. Dia bilang, luar biasa tuh dia ini ya, secara psikologi. Nah, itulah ya saya bilang tadi, saya nggak setuju juga ketika dibilang atas perintah atasan. Dia kan bisa mempunyai ini, Bang, mempunyai pemikiran yang waras untuk bisa menolak. Menurut Abang gimana, Bang? Begini loh ya, kita kan tidak bisa menilai itu juga kan bagaimana. Ini mestinya yang jelaskan ahli psikologi. Ahli psikologi forensik terhadap orang itu. Kan kita nggak ahli di situ kan. Tapi kurang lebih beginilah, karena Abang nih pidana forensik, jadi Abang tuh nyentuh-nyentuh juga akhirnya gitu loh. Nyentuh-nyentuh juga. Tapi kan kalau yang mau nanya ahli betul ya tanya ahli psikologi forensik. Begini, seorang bawahan sama atasan. Atasannya itu langit dengan sumur. Bukan dengan bumi loh, dengan sumur loh. Ya. Yang diperintah itu sumur itu loh. Sulit dia untuk menolak. Namun, betul yang kata Fernando, dia ada pemikiran menolak atau tidak. Tapi dalam keadaan seperti itu, maka itu tanya dengan psikologi forensik itu. Bagaimana keadaan kejiwaan orang itu? Kalau Fernando tanya sama Abang, apakah si Eliezer itu salah? Salah. Dia sudah harus bertanggung jawab terhadap apa dia lakukan. Ya. Walaupun itu obsdah. Ya. Walaupun itu perintah. Ya kan? Obsdah beda sama volmah dengan kuasa. Beda. Nah, dia dalam perintah, kita itu bisa membayangkan sulitnya dia itu untuk menolak perintah itu. Tapi bagaimanapun juga dia sulit, bagaimanapun juga dia memutuskan untuk menembak dan sebagainya, itu dia ambil resiko itu kan seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu diiming-imingin apa. Kita kan nggak tahu, nggak boleh komen semua itu sama sekali. Karena kita nggak tahu. Namun menurut orang-orang yang seperti Eliezer ini secara proporsional saja. Karena apa? Hukumannya secara proporsional. Kalau dia dituntut 12 tahun, 20 tahun, 15 tahun, Abang nggak ikut itu. Itu kan jaksa itu punya parameter sendiri loh. Betul. Nggak ngaco loh. Betul. Rentutnya itu
Kalau sudah pekating seperti ini, perkara-perkara penting kayak gini, itu jaksa agung loh yang mengendalikan. Yang memutuskan itu jaksa agung, bukannya sembarangan itu. Mereka ada aturan sendiri, ada parameternya. Dia betul tuh jam hidung tuh ngomong. Betul abang kita tuh ngomong itu. Nah, namun dalam skala berpikir sempit saja kita ini. Kita melihat seorang Eliezer ini. Ya, kalau dalam teori pidana itu, apakah dia ada mens rea? Kata orang. Kalau bahasa abang tuh forecommon, niat awal yang jahat untuk membunuh. Sementara abang melihat nggak ada loh. Nggak ada, memang. Tapi kita nggak boleh ngomong juga nggak ada. Kita nggak ide, kita nggak tahu kan. Tapi kalau dia kejadian, oh kayaknya nggak ada nih. Nggak ada. Ya kan. Sekarang kita lihat hukum itu tidak dalam wet mata head saja. Harus dual mata head. Tujuannya apa? Dia bunuh tuh tujuannya apa? What for? Gitu loh. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kadang psikologinya. Ahli psikologi jawab. Tapi kurang lebih itu sulit itu. Dalam hitungan detik tembak misalnya gitu ya. Sulit itu. Abang bayangkan kalau abang seandainya jadi dia, mungkin abang lakukan juga itu. Nah, sebentar bang. Tapi kan ada katanya masa jeda. Ketika waktu itu Sambo menyuruh Richard bilang nggak kuat. Lalu dia panggil Eliezer. Oh, bukan nyuruh Richard, nyuruh Ricky. Ricky Rizal. Lalu Ricky Rizal bilang nggak kuat. Lalu dia panggil Richard Eliezer. Richard Eliezer kan punya harusnya pemikiran. Ya, itu sulit bisa kita. Ini. Itu kan kita begitu. Sulit itu. Kita nggak bisa. Itu kan bukan overma. Ya, tidak ada overma itu. Tidak ada kan? Tidak, overma itu beda lagi. Nowhere to stand, kalau overma nowhere access itu beda lagi. Bukan itu. Jadi begini, kita kan tidak boleh. Itu kan urus. Nanti psikologi forensik yang jawab itu sebenarnya. Kita ini kan cuma dia lihat kulit-kulitnya aja nih. Ya, Eliezer itu salah. Eliezer itu patut dihukum. Ya kan? Dia akan menjadi kejahatan sempurna ketika dia punya niat. Dia nggak punya niat loh. Tapi dia lakukan itu perbuatan melawan hukum itu kan? Whether hasilnya ada. Proporsional aja. Berapa tahun hukumnya? Jaksa tahu tuh. Lebih tahu lagi nanti yang mulia. Kita nggak boleh komentar. Jadi ketika dia didakwa dituntut ya 12 tahun menurut abang, kita nggak ada komentar soal itu. Soalnya kan itu sudah ada parameternya gitu loh. Tapi netizen yang duluan komentar nih bang, sementara ahli forensik, ahli pidana forensik, berani komentar. Itu gimana netizen? Jadi terlalu tinggi dia bilang itu. Ya, itu kan boleh-boleh saja kan. Tapi kalau Fernando nanya sama abang, menurut abang nih, ya kan, hukuman buat Eliezer itu proporsional saja, sesuai dengan apa yang dia buat. Itu kan digali di persidangan kan, fakta harus hukum ya. Iya dong, bunuh orang pasti hukum kan gitu. Cuma kalau tinggi rendahnya kan kita tidak boleh ikut. Mana boleh ikut lah, masa kita ikut-ikut gitu loh. Tidak boleh mengeruhkan suasana, tidak boleh. Kalau abang kalau soal tuntutan, putusan, silakan abang nggak ikut-ikut. Maka tuh ketika ini di sidang nih, ketika teman-teman pengacara nanya sama abang yang menyangkut pokok perkara, abang ngomel, kamu nanya pokok perkara, nggak boleh, kita kan mengatakan. Begitu juga jaksa, kan nggak mau abang jawab gitu karena pokok perkara. Intinya itu adalah peristiwa ini satu peristiwa dalam perintah. Obsdak itu harus dilaksanakan. Pilihannya tinggal dua, tidak melaksanakan atau melaksanakan. Kalau pilihannya melaksanakan, ya 51 pasalnya. Oke. Kalau ini katakanlah semua perintah itu bisa dipidana semua, subordinasi nanti, insubordinasi semua. Civil disobedience. Orang menolak perintah. Semua anak buah nggak mau kerja. Perintah, enak aja lu perintah gua nggak mau kerja. Kalau perintahnya selama perintah untuk kebaikan nggak apa-apa dong, bang. Ya kan kebaikan oke. Kan sekarang kita ngukur baik nggak baik kan kita nggak tahu. Bagaimana coba? Anak buah itu datang, ini cerita nih. Anak datang. Ceritanya begini. Kan baik. Tujuannya kan baik. Wah, ternyata begini. Wah, baik ini. Ini kan begitu. Ternyata prank. Nah, bagaimana kita ngukur? Kita tidak bisa ngomong itu. Subjektivitas nggak bisa ngomong. Intinya gini deh ya. Yang dalam obsdah itu tidak bisa dipidana berdasarkan pasal 51. Doktrinnya gue ngomong kayak gitu. Tapi bisa di kode etik kan. Kode etik itu nanti ngelihat. Ini pidana ini. Masuk ke sana. Begitu. Bukan berarti tidak ada pidana. Bukan, Fer. Tapi memang kemarin HD kan sudah di kode etik, bang. Makanya setelah kode etik dia
Ya, kita nggak Limpahkan tahu, ke kita nggak pidana. tahu ya, kita nggak tahu ya. Mhm. Hasil kode etiknya bagaimana kita nggak tahu. Hasil pemeriksaan penyidikannya kita juga nggak tahu, kan begitu kan? Nah, intinya itu gini loh, orang dalam OSDAK itu tidak dikenal namanya OOJ, itu doktrinnya. Pertanyaan berikut, apakah boleh itu perintah itu diuji di pidana? Iya, setelah di kode etik. Sudah kode etik, ada pidana. Ya. Pidanakan. Boleh, bukan nggak boleh gitu loh ya. Nah, yang nggak boleh itu yang tadi yang Fernando ngomong tuh, mengeksekusi mati dengan karena perintah putusan itu nggak bisa di kode etik. Ya. Gitu loh. Seperti itu. Ya. Kurang lebih gitu. Nah, Bang, ini kan saya mengapa menanya ke Abang juga, ini kan ada pertanyaan di luar sana, ya, selaku Abang ahli pidana forensik, dan saya tahu Abang mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, ya. Nah, menurut Abang, tuntutan kepada para terdakwa itu ada seperti PC 8 tahun, Baradae 12 tahun, Kuat 8 tahun, Sambo seumur hidup, Ricky Rijal 8 tahun. Itu menurut Abang, apakah itu sudah sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kemanfaatan? Fernando kan, Walaupun sebelum diponis, Bang. ya, Fernando kan pernah belajar kan, kayaknya nggak ada bedanya yang abang belajar juga. Keadilan itu sulit. Adil menurut Fernando belum tentu adil menurut abang kan, susah kan gitu. Jadi kembali ke parameternya tadi. Jaksa itu menggali loh, jaksa itu punya parameter loh, punya standar itu nih loh. Mereka sudah, nih, ini ada cerita di belakang nih. Kan para teman-teman abang jaksa itu kan sering secara informal kan konsultasi segala. Mereka tuh abang tahu, mereka tuh punya standar gitu loh. Jadi begini loh ya. Kalau orang yang berjalan sekian kilo, dia membutuhkan waktu sekian banyak. Itu sudah ada standarnya loh. Jadi kalau misalnya Fernando mau 5 kilo, kau nggak bisa bilang dalam 1 menit saya sampai, nggak bisa gitu loh. Sudah, dah. Nah, ketika dia menentukan itu tadi, rentut namanya itu tadi, itulah bermain nalarnya. Itulah bermain cara berpikirnya secara objektif dan dia menggali. Maka itu jaksa itu ketika sidang itu dia menggali. Jadi menurut abang nggak mau komentar. Mau 10 tahun, itu sudah ada standarnya. Masalah itu sekian. Abang ngomong dasolen loh ya, ini bukan dasein ya. Satu saat dasein juga beda kan. Ini dasolen, kita belajar kan dasolen yang dicita-citakan hukum segalanya. Kita harap seperti daseinnya seperti itu. Nah, standar itu sudah ada. Ketika dia menuntut, menurut abang, jangan komen kita. Nggak bisa komen lah, memang begitu gitu loh. Hanya saja, ini kan baru tuntutan. Bisa saja yang mulia meletok, nek. Bisa, kewenangan itu. Ya kan? Orang dituntut mati atau dituntut 20 tahun, meletok bisa onslah. Meletok bisa frisprah, bisa bebas. Itu yang mulia, masih panjang itu sebenarnya. Nah, tapi kalau pertanyaannya itu, apakah wajar dihukum? Wajar tidak wajar karena kita tidak ikut dalam penyidikan, kita nggak boleh komen sebagai intelektual ya. Tidak boleh kita tendensius gini-gini. Itu prinsip. Maka tuh abang tidak mau komentar kalau soal itu. Tapi perlu abang tegaskan bahwa standarnya sudah ada di kejaksaan itu. Hakim juga sudah ada standar mereka tuh gimana. Maka tuh mereka, dan abang paling senang tuh hakim tuh apa tuh? Cerewet, gali. Itu bagus. Bagus itu, ya kan? Kalau dia diam aja sambil baca WA apa segala dia nggak bagus itu. Hakim tuh. Jadi ini gimana? Dia bagus itu. Dia mencari betul-betul karena dia wakil Tuhan. Dia nggak boleh. Pidana forensik, ahli pidana forensik punya tugas untuk membuat perkara jadi terang. Tidak boleh ada penzaliman. Kalau sudah di forensik, kasus sudah di forensik, itu 0,1% mungkin penzalimannya itu. Nggak ada lagi zaliman. Karena itu dibedah. Sudah habis terang-terang. Asal inputnya benar, keterangannya benar, jadinya kayak gitu. Maka tuh abang kan ditanya dengan abang tegas ngomong. Perintah tuh bagaimana? Apa bisa nolak? 99,9% nggak bisa nolak. Tanya, kamu
30 tahun abang sama kepolisian. Nggak ada yang bisa nolak. Konvensi kan? Ya, ya. Konvensi kan sumber hukum, kan Betul. kita belajar. Betul. Sumber hukum traktat, undang-undang, jurisprudensi. Konvensi. Kebiasaan. Undang-undang biasa. Kalau kita mengaku negara restat, negara hukum, taat asas dong. Kecuali Makstat. Maksud. Ya, The rule by the man, main the rule by the law. Itu. Jadi kalau ngomong soal itu, ya, abang ngomong di persidangan itu kan, inilah hukumnya. Nah, terserah. Kalau yang mulia berpikir lain, jaksa berpikir lain, ya itu kan, abang udah bilang perbedaan itu kan kekayaan. Abang nggak ngomong dia sama, nggak perlu. Tapi kalau ketika you tanya sama saya, you mau tahu hukumnya, ini loh. Durian itu nggak tiap hari dia bisa, tiap bulan dia bisa muncul berbuah. Ya. Kalau kau ngomong tiap bulan itu kau bohong pasti. Ya, betul. Kita ngomong kayak gitu. Ya, ya. Terserah lu mau menerima apa tidak Ya ya? hak. Ya, ya. Hak kan kita nggak boleh ngatur lagi kan. Ya, Silakan saja. Nah, namun kalau kita itu, nah ini ada masalahnya gini. Kan ada ahli dari JPU, ahli dari pengacara, seolah-olah kubu-kubuan. Itu hakim nanya loh di akhir. Nah, itu yang saya bilang, Bang. Kebanyakan dalam persidangan itu ahli itu tergantung pesanan. Nah, yang bawa siapa. Oke. Nah, ini yang saya bilang nih, sulit menemukan ahli seperti ini yang berdiri tegak di tengah-tengah. Ya. Bicara apa adanya. Ya kan? Ya. Bicara tentang keilmuan. Ya. Bukan karena pesanan. Jadi gini ya. Jadi abang kan diminta nih. Sebelum mereka minta, abang sudah ngomong dulu. Kau jangan harap saya untuk bela-bela. Apa adanya. Ingat baik-baik. Iya bang. Kami yakin betul bang. Abang ngomong itu. Ya. Apa adanya. Maka itu di persidangan. Fair. Kau cek. Itu kan ada rekamannya tuh. Itu digital recordnya. Kau cek. Word by word. Abang punya ucapannya. Not even one single word. Abang bela dia. Itu hukumnya begitu. Ya kan? Ya, ya. Nih, abang lanjutin. Ini hakim nanya nih. Sebenarnya siapa yang berhak, yang paling bagus, bukan berhak, yang yang punya hak lah ya, punya hak dan juga yang paling adil itu. Hakim yang manggil itu. No. Terus ini lucu lagi nih. Abang tuh melihat ada satu ahli pidana yang dihadirkan. Terus dipermasalahkan, mana surat penunjukannya apa segala gitu. Fair. Gua kasih tahu ya, pasal 1 ayat 28. Tidak ada yang ngomongnya itu tugas dari mana. Orang ahli itu bukan gelarnya banyak. Orang ahli itu punya track record yang diketahui dan diakui oleh orang-orang karena cara dia menyampaikan sesuatu. Ya, ya. Itu Karim Nasution nulis dalam bukunya. Bukan yang panjang gelarnya sampai kereta api jurusan Bandung itu, bukan. Tapi orang punya track record. Jadi kalau nyari ahli, tidak perlu namanya tuh mana surat tugas apa segala gitu. Ahli-ahli, katakanlah jantung, ahli-ahli mana tuh tersebar di seluruh Indonesia. Bukan di rumah sakit aja loh. Ya, ya. Ya ahli loh. Sekarang contoh, kita mau cari ahli. Kita ini cari orang kan. Capability-nya orang ini kan, capacity-nya orang ini kan kita cari. Bukan cari institusi. Ya, betul. Tapi for film memang yang terjadi seperti kata. Itu dia. Abang sedih lihat kayak gitu. Abang selalu ngomong kalau kita kan gampang, fair. Kita kan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Itu udah pastilah kita diakui, profesi kita diakui kan. Ya kan begitu. Tapi yang kasihan tuh misalnya katakanlah bapak-bapak dosen yang ahli di bidangnya itu dipertanyakan suratnya apa segala itu. Formalitas saja. Mengapa mesti takut? Ini orang datang sebagai ahli, dengarkan keahliannya dia. Kalau dia memihak, kita tahu kan? Iya, betul. Kalau memihak itu advokat, bukannya ahli itu. Betul. Kalau abang diberikan kesempatan untuk menjelaskan itu, abang ngomong. Gak usah alergi sama ahli-ahli itu. Biar aja duduk dengar. Kita yang punya kewenangan. Oh, ini nggak perlu kita dengar. Ini omong kosong ini. Ini benar ilmunya. Itu yang kita serap. Betul nggak? Iya, betul. Bukan inilah formal apa segala. Kayak ketakutan gitu loh. Iya. Fair?
Orang yang takut menghadapi sesuatu itu pasti banyak kekurangannya. Dia takut Kritik. dikritik pasti, Iya. anti kritik pasti. Iya. Yang kedua takut ditelanjangi gitu loh. Iya. Kebodohannya Iya. mungkin ada, kekurangan ada. Kita ini perlu dikoreksi. Maka tuh abang selalu ngomong sama adik-adik penyidik tuh, Dek, kau nggak usah pusing dengan pra-peradilan. Itulah fungsi kontrol kita. Kalau enggak, kamu tuh arogan gitu. Iya. Kau usah kalau pengacara mau ngomong apa, dengar. Itu haknya dia, jangan kau batas-batasi, benar nggak? Tapi nggak semua seperti yang abang bilang tadi itu. Pemikiran abang nggak bisa seperti abang yang sudah ini ya, one step ahead ya. Pemikiran udah satu langkah di depan. Nggak semua bang. Mesti dong, mesti berubah. Harusnya. Mesti, enggak, begini dulu ya. Seleksi alam kan. Orang-orang gini deh, Fer. Kalau kau mau tahu orang itu punya isi atau tidak otaknya itu, Fer. Bukan pada saat dia pakai dasi yang kayak kau itu ganteng kali kau pakai dasi itu kan. Saat kau berdiskusi gitu. Siap. Saat kau berdiskusi, saat kau gelar satu perkara, saat kau mengungkapkan buah pikiranmu yang berbasis pada referensi yang sudah ada dalam buku itu. Itulah orang yang bermutu. Itu fair. Jadi orang itu bukan dilihat dari tampang, badan besar, gila tuh tongkrongan yang lebih bagus. Bukan ukuran itu. Generasi, gagau, jas mahal apa segala. Bukan berarti yang jas mahal apa segala itu orang ini ya, bukan ya. Bukan berarti itu kosong bilang. Bukan. Ya. Tapi bukan itu ukuran itu. Ya. Ketika kau ngomong, kau punya ada satu bobot, ada referensi ngomong. Abang kalau menyampaikan sesuatu ada referensi. Abang nggak ngomong sembarangan. Itu harus kita kembangkan terus. Jadi adik-adik pengacara, senior pengacara dengan senior jaksa, adik-adik jaksa apa segala itu. Tidak usah alergi. Kritik ya. Tidak usah. Kita dengar aja apa sih dia ngomong. Yang bagus kita ambil. Itu kan kewenangan. Iya. Hakim juga begitu kan. Nah kadang-kadang ini loh. Karena kelemahan tadi dia langsung kurang lebih, waduh ini saya begini-gini. Maka itu penegakan hukum itu basisnya itu apa? Ilmiah kan. Iya. Ya kalau nggak ilmiah, bubarkan aja fakultas hukum kita tuh, ngapain lagi? Nggak ada manfaat lagi, nggak ada guna, nggak ada kepastian, nggak ada keadilan. Buang aja hukum itu kan seperti itu. Iya. Itu yang abang stres itu. Maka tuh ketika banyak 2 kali kan abang ngomelin kan. Iya. Saya lihat luar biasa. Abang pun jawabnya santai. Tapi ketika kira-kira lari ya, udah hakimnya menjelaskan. Saya lihat tadi kan sudah jelaskan gitu ya. Iya. Luar biasa. Iya. Ya kalau nggak didengar salah sendiri dong. Iya. Dan itu nggak dilakukan oleh ahli yang lain. Cuma aku bisa, wah, saya waktu nonton loh, luar biasa nih. Bang Robinson nggak salah nih. 2 kali jadi narsum di channel YouTube saya. Luar biasa. Karena abang kan waktu pertama duduk itu abang kan buat aturan main dulu. Satu, tidak boleh ada pertanyaan penggiringan opini. No, pertanyaan 2 kali tidak boleh. Okay. Kalau giring nggak mungkin giring lah, abang mana bisa giring. Iya. Kita yang giring malah. Iya. Kedua, tidak ada namanya debat, ya kan? Tidak boleh ada unsur sara, ya kan? Ada 4. Abang omong itu tidak boleh kita angkat. Oke, setuju? Oke, tanya. Jangan seret abang ke pokok perkaranya. Abang nggak mau. Pokok perkara sudah diuji sama pengacara, sama jaksa, serta yang mulia yang menilai. Saya tidak mau ikut. Maka tuh ketika dia ngomong ini dia ngomong ini pokok perkara. Langsung yang mulia ini pokok perkara, yang mulia yang nilai. Langsung lempar aja ke mulia. Ngapain kita menilai pokok perkara? Iya. Dan Beda sama ahli lain, dia nilai, dia yang apa? Nah, itulah. Dia penggiringan. Ya itu abang nggak mau komentar lah kan, itu kadang-kadang seperti itu kejadiannya kan. Nah, Iya. Kalau abang sih prinsipnya seperti itu. Jadi sebelum dimulai itu dulu permainannya. Jadi sudah dibuat TikTok dulu. Kadang-kadang gini. Tanya, tapi ada yang baru nih. Yang mulia, izin yang mulia, ampunin ya. Tapi ada yang baru nih. Tapi ini ada setengah ngulang, setengah yang baru. Yang setengah ngulang itu dipertegas lagi, yang baru dijelaskan lagi. Setelah selesai dijelaskan, awas lo ya, tanya lagi. Diancam. Supaya kenapa, Fer? Supaya sidang itu nggak bertele-tele. Betul. Kasihan yang mulia juga. Abang kasihan sama yang mulia. Ya. Kan ditanya, kenapa kau lihat jam? Kasihan saya sama yang mulia. Tapi ditanya kemarin tuh sama bang, masih ada waktu kah?
Ya. Kalau yang lain nggak ditanya, Ya. luar biasa. Ini masih ada waktu kah? Karena yang mulia saya lihat, dia merasa puas juga. Ya. Dia abang tuh benar-benar independen, nggak memihak. Ya, Bang, Luar biasa. betul. Kan di akhir kan mungkin Fernando dengar tuh. Ya, siapapun yang ngundang atau manggil saya, mau ini, mau yang mulia, saya akan tegak lurus. Walaupun sampai bumi ini langit itu rontok. Tegak lurus aja. Karena kita kan nggak punya kepentingan apa sih, Fer? Betul. Kepentingan kita tuh penegakan hukum tuh humanis, berwibawa, tegas, berdasarkan pada scientific investigation, basicnya scientific, ya kan? Yang sering Fernando ngomong, kan kita mesti menghukum punya referensi dong. Yes. Itu Fernando ngomong, itu benar, Fer, sudah benar. Wow, luar biasa ya. Tidak terasa kita dibatasi, Bang. Udah hampir 1 jam kita. Jangan lama-lama, biar nggak lama di sini. Kan ini beda sama, makanya waktu itu hakim itu nanya, masih ada waktu kepada ahli. Oh, bisa yang mulia, kata. Aduh, luar biasa. Saya melihat ini Bang Robintan tuh salut gitu loh. Ya, jadi kepada para penonton channel itu Fernando Caprio, kalau nanti Anda ada masalah mau digali atau dibedah secara forensik, pidana forensik, boleh menghubungi Bang Robintan Sulaiman. Ya, ada namanya di Google, klik aja langsung kelihatan kok. Kalau perlu boleh hubungi saya, kan begitu. Ya, ini luar biasa abang ini, dia mau berkenan hadir di channel YouTube saya, padahal dia sangat sibuk, ya. Jadi di akhir sesi saya membagikan quote, Bang, seperti biasa kepada para penonton channel YouTube Fernando, seperti tema kita dan juga peristiwa yang sekarang terjadi yang menghebohkan seluruh rakyat Indonesia. Dia bilang begini, Bang. Saya mengutip kata dari Lao Tzu. Lao Tzu bilang begini, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu akan menjadi tindakan. Jagalah tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Ya kan? Itulah yang terjadi sama Sambo. Dia nggak bisa menjaga karakternya. Gara-gara dia seorang bintang 2 yang tidak tersentuh, polisi dari segala polisi, akhirnya dia tidak bisa menjaga. Dia kira, kata orang bijak ini ya, karakterlah yang mengangkat, karakter juga yang mengempaskan. Nah, itu dia. Bayangkan aja. Dia tidak menyangka bahwasanya dia akan seperti ini. Hancur ke titik Nadir terbawa. Bukan Nadir lagi. Iya. Di bawah Nadir apa namanya itu bahasanya udah nggak ada lagi. Nah, bayangkan aja. Inilah ini ya nasihat dari Lao Tzu. Luar biasa nih ya. Jadi kepada para penonton channel Fernando Caprio, tetap jaga karaktermu, jangan sampai itu sendiri yang menghancurkan kau kelak. Ya, Bang ya. Ya, jadi terima kasih, Bang, sudah berkenan hadir di channel itu Fernando Caprio. Jangan bosan-bosannya, Bang. Nanti setelah putusan vonis ini nanti, ya, saya mau undang apa lagi? Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi. Kita bedah lagi, Bang. Iya. Ya. Kalau nanti sudah putus nih, saya akan bedah lebih dalam lagi nih. Iya. Artinya supaya nanti para terdakwa sekarang ini, nanti yang tadi terpidana berpikir, ini benar nggak pengacaranya kan itu? Supaya mereka berpikir untuk lain kali mencari pengacara-pengacara sehandal Bang Robintan atau saya juga gitu. Iya. Oke, Bang. Thank you, Bang. Tetap jaga semangat, Bang ya. Thank you, Bang. Thank you. Yo.